Halo semuanya, selamat datang kembali di Quick Guide. Perkenalkan kembali, nama saya Samuel Rejono sebagai Security Consultant di Fortinet Indonesia. Di video Quick Guide kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengkonfigurasi Fortimail sebagai gateway dari layanan email Microsoft 365. Saya akan melakukan konfigurasi di sisi layanan email Microsoft 365 dan kemudian saya akan migrasikan email flow-nya menuju ke Fortimail Cloud Gateway. Lalu untuk proving the concept, maka saya akan melakukan pengiriman email sebelum dan sesudah migrasi ke Fortimail Cloud. Kemudian saya juga akan mengirimkan email yang berisi konten berbahaya, dan kali ini saya akan kirim phishing link yang saya bungkus dalam bentuk QR Code agar bisa menunjukkan kapabilitas Fortimail Cloud dalam melakukan inspeksi payload di dalam QR Code. Komponen yang saya gunakan adalah pertama, domain dengan nama ftnt-minid.xyz. Kemudian layanan email Microsoft 365 Business Basic, di mana sudah terdapat mailbox di dalamnya, yaitu dengan alamat email user1@ftnt.xyz. Lalu yang ketiga adalah Fortimail Cloud Gateway-nya itu sendiri. Kemudian saya akan gunakan layanan email dari ProtonMail sebagai eksternal email untuk menunjukkan bahwa mail flow yang terjadi memang real di jaringan internet. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai Quick Guide configuration-nya. Saya akan tunjukkan kondisi domain ftnt-minid.xyz sudah diarahkan ke layanan email Microsoft 365 Business Basic. Dapat kita lihat dari MX Record, ftnt ID XYZ adalah ke Outlook Protection Microsoft 365. Kemudian saya akan login ke akun atau mailbox user1@ftnt-minid.xyz, dan kita bisa lihat bersama di dalam folder inbox masih belum terdapat email yang masuk. Kemudian saya akan berpindah ke ProtonMail dan mencoba mengirim email menuju ke user1@ftnt-minid.xyz. Dan email ini saya consider sebagai email bersih tanpa ada konten aktif ataupun attachment. Nampak email sudah terkirim menuju ke Office 365. Dan kita tunggu, dan kita bisa lihat email sudah masuk dari ProtonMail menuju ke Office 365 atau ftnt-minid.xyz. Kemudian saya akan mereply email tersebut tadi, sehingga bisa membuktikan bahwa email flow keluar itu adalah langsung dari Microsoft 365 menuju ke ProtonMail. Kemudian akan saya cek di dalam inbox dari ProtonMail, dan terlihat email sudah masuk atau email balasan sudah masuk ke dalam ProtonMail. Kemudian saya akan masuk ke FortiCloud Portal agar saya bisa mengakses Fortimail Cloud Management dari menu Services. Masuk ke menu Domain, dan kita bisa lihat di situ tidak ada domain yang sudah terkonfigurasi di dalam Fortimail Cloud ini, sehingga kita perlu menambahkan domain agar Fortimail dapat memproteksi email yang masuk atas nama domain yang kita daftarkan tersebut. Dalam hal ini khususnya adalah ftnt-minid.xyz. Fortimail Cloud akan mendeteksi MX record atau SMTP service dari domain atau record yang ada di domain tersebut, dan kita bisa cocokkan dengan
mengquery MX Record melalui MX Toolbox, dan kita bisa lihat bahwa nilainya adalah sama. Kemudian setelah kita klik tombol next, maka kita perlu menambahkan txt record pada domain ftnt-min-id.xyz, dan kita perlu copy nilainya. Kemudian kita tambahkan record baru dengan jenis txt record, hostname-nya add untuk semua, dan kita pastekan dan biarkan TTL-nya secara otomatis. Sudah pasti memerlukan waktu agar txt record yang tadi kita tambahkan terupdate di semua DNS di seluruh dunia. Kita bisa lihat dulu apakah txt-nya sudah terupdate atau belum. Kalau sudah terupdate, maka kita bisa lanjutkan prosesnya di Fortimail Cloud add domain tadi. Nah, kita bisa lihat di situ value-nya sudah ada, MDAY dan seterusnya. Oke. Kita klik create, kemudian domain akan berhasil terbuat atau tercreate di dalam Fortimail Cloud. Kemudian kita perlu membuat beberapa policy, yaitu access control, IP policy, dan recipient policy. Dan karena Fortimail ini sudah sempat digunakan di domain sebelumnya, maka kita hanya perlu membuat recipient policy baru untuk domain ftnt-min-id.xyz. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sender pattern-nya dari luar menuju ke recipient pattern ftnt-min-id. Kita masangkan anti-spam, antivirus, dan content profile ke dalam recipient policy ini. Dengan kita tambahkan recipient policy dan beberapa access control tadi, maka Fortimail Cloud sudah siap untuk menerima dan merelay email dari ataupun menuju ke ftnt-min-id.xyz. Dan sekarang saya akan melakukan migrasi mail flow dari yang semulanya diarahkan ke Mail Protection Outlook, kemudian saya akan arahkan ke Fortimail Cloud dengan hostname Majujaya Mininfo -1 dan juga Majujaya Mininfo -2.fortimailcloud.com. Pada video ini kita bisa lihat bahwa saya menambahkan 2 record tersebut dan saya menghapus record Outlook Protection tadi. Kemudian kita cek pada MX Toolbox apakah MX query-nya sudah terupdate atau belum. Jika belum, kita harus menunggu beberapa waktu hingga MX record-nya terupdate dan sudah berisi nilai yaitu preference 0 yaitu Majujaya Info -1 dan preference 10 Majujaya Mininfo -2. Maka selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan email menuju user1@ftnt-min-id.xyz. Apakah benar sudah melalui Fortimail Cloud atau tidak? Untuk membuktikan apakah email tersebut tadi sudah melalui Fortimail Cloud, maka kita harus masuk ke dalam monitor log dari Fortimail Cloud, dan kita bisa lihat di sini ada email dengan subjek kirim email via Fortimail Cloud yang masuk ke dalam Fortimail Cloud dan kemudian direlay menuju ke Microsoft 365. Kita bisa lihat di session ID di mana di situ terlihat email sudah diproses, namun memang masih di disposisi sebagai FortiGuard spam outbreak. Namun email tersebut tetap akan dikirim atau direlay menuju ke Microsoft 365. Agar Microsoft 365 dapat mengirimkan email
dari Office 365 ataupun Microsoft 365 menuju keluar, maka kita memerlukan sebuah konektor. Di sini diperlukan dua buah konektor. Yang pertama adalah konektor untuk inbound, digunakan agar Microsoft 365 menerima email yang direlay oleh FortiMail Cloud tadi. Sehingga kita perlu memasukkan hostname dari FortiMail Cloud kita, yaitu majujayaminfo.fortimailcloud.com. Konektor kedua yang perlu dibuat adalah konektor untuk outbound, di mana connection from Office 365 menuju ke partner organization. Nah, di sini saya set namanya menjadi FML outbound, dan kemudian saya set bintang agar semua email atau domain itu di relay keluar, dan saya pilih route email melalui ke smart host, di mana isinya adalah hostname dari FortiMail Cloud, yaitu majujayaminfo.fortimailcloud.com. Karena saya tidak memasang sertifikat apapun di dalam FortiMail, maka saya harus memilih any digital certificate allow di dalam konektor ini. Kemudian kita perlu memvalidasi konektor ini dengan memasukkan suatu email address di luar email address yang ada di Microsoft 365. Kita bisa lihat validation in progress, dan kita tunggu saja prosesnya sampai selesai dengan sukses. Dan untuk pembuktian kita bisa mengirimkan email keluar dari Microsoft 365 menuju ke samuelready@proton.me, dan kita bisa lihat di log, history log dari FortiMail Cloud terdapat satu email dengan subjek kirim keluar via FortiMail Cloud. Sedangkan di sisi ProtonMail sendiri kita juga bisa lihat bahwa sudah ada email yang masuk melalui FortiMail Cloud yang kita sudah setting tadi. Kita bisa copy header message dari email yang masuk tersebut dan kita analisa dengan bantuan tools di MX Toolbox. Kita paste header dari email tersebut tadi, dan kita bisa lihat bahwa ada koneksi SMTP dari smtp.jp32.fortimail.com. Lalu untuk pengujian email protection, saya perlu memastikan bahwa opsi QR code scan sudah berjalan atau sudah enable di dalam config anti-spam setting di dalam CLI console. Bisa dilihat di situ, FortiMail akan melakukan scanning terhadap image yang inline ataupun yang ada di attachment. Maka saya akan mengirimkan email dengan QR code yang saya sematkan di dalam body email. Dan bisa dilihat di situ QR code sudah terpasang atau sudah disematkan di dalam body email. Bisa dilihat email yang dikirim tadi sudah masuk ke dalam Microsoft 365 inbox, dan bisa dilihat di situ ada penambahan tagging di dalam subjek, yaitu
QR berbahaya. Dan untuk melihat apa yang terjadi, kita bisa masuk ke monitor log, dan kita bisa lihat bahwa email tersebut diklasifikasi sebagai spam karena terdeteksi oleh FortiGuard Web Filter. Nah, kalau kita lihat di dalam session log, di situ kita lihat bahwa terdapat URL yang sudah diekstrak oleh Fortimail, dan kemudian URL tersebut dikategorikan sebagai phishing URL atau phishing link dengan ID 61. Sehingga email tersebut akan diklasifikasikan sebagai spam oleh FortiGuard Web Filter Engine. Dan bisa dilihat juga di situ bahwa disposition-nya adalah memodify subject, policy ID-nya 111, dan kalau kita lihat di dalam profilnya di anti-spam inbound, kita bisa lihat action-nya adalah tag subject QR berbahaya. Sehingga sudah dipastikan bahwa profil ini yang mengubah subjek tadi dengan menambahkan tagging QR berbahaya. Dan kenapa QR code tersebut tadi tetap dikondisikan masih berada di dalam body email? Ini digunakan untuk bisa melihat perbedaan bahwa Microsoft 365 tidak bisa mendeteksi spam link ataupun konten yang berbahaya yang dibungkus oleh QR code. Sehingga terlihat value dari Fortimail Cloud ini, di mana Fortimail Cloud bisa melindungi email masuk ataupun bahkan email keluar dari konten yang berbahaya ataupun phishing link yang berbahaya yang dibungkus di dalam QR code. Demikian Quick Guide Configuration kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengimplementasikan solusi Fortinet, khususnya Fortimail Cloud, di dalam lingkungan IT ataupun security dari organisasi atau di tempat pelanggan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like and subscribe atau bahkan klik tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru dari series Quick Guide dari Fortinet Indonesia. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak email yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan Quick Guide Configuration Fortimail Cloud Gateway to Protect Microsoft 365 Email Service. Saya Samuel Rejono, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Quick Guide selanjutnya.